kalian tahu bahwa terdapat lebih banyak sel bakteri di dalam tubuh kita daripada sel tubuh kita sendiri? Tidak hanya itu, bakteri juga ada pada hewan peliharaan kita, makanan dan minuman yang kita konsumsi, juga barang-barang yang kita gunakan setiap hari. Bakteri ada di mana-mana dan tentunya tidak hanya ada satu jenis. Identifikasi bakteri sangat penting karena berfungsi sebagai dasar pemahaman penyakit dan juga kesehatan. Teknik paling dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri didasarkan pada morfologi dan struktur sel bakteri yang akan dibahas lebih lanjut dalam video ini. Apa itu bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler dan termasuk organisme prokariotik, yang artinya tidak memiliki membran pada inti selnya. Bakteri berukuran lebih kecil dari 10 mikron sehingga memerlukan alat bantu mikroskop agar dapat diamati. Kita dapat membagi struktur sel bakteri menjadi dua, yaitu struktur internal dan struktur eksternal. Struktur internal terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Cairan tidak berwarna ini tersusun atas air, bahan organik, garam mineral, dan juga enzim. Di dalam sitoplasma kita juga dapat menemukan ribosom yang merupakan organel berukuran kecil dan padat berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Terdapat juga struktur nukleoid, yaitu nukleosoma yang mengandung DNA kromosomal sel bakteri. Banyak bakteri yang juga memiliki DNA ekstra kromosomal, disebut dengan plasmid. Plasmid dapat bereplikasi secara independen dan digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetik. Struktur eksternal sel bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran plasma, pili, fimbriae, dan flagella. Dinding sel bakteri terbentuk dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Dengan melihat lapisan dinding selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal terletak di atas membran plasma sehingga dapat mempertahankan zat pewarna. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis terletak di antara membran permukaan sel dan membran plasma, sehingga bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan zat pewarna. Dinding sel bakteri berfungsi melindungi bakteri dan mempertahankan bentuk sel yang nanti akan dibahas di bagian morfologi sel bakteri. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Struktur ini bersifat semi-permeable dan memiliki beberapa fungsi, yaitu melapisi sitoplasma, mengatur masuknya nutrien dan keluarnya hasil metabolisme, respirasi, serta biosintesis DNA. Beberapa bakteri dilapisi oleh kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul berperan sebagai lapisan pelindung sel bakteri dari fagositosis dan membantu bakteri melekat pada substrat. Kapsul juga menunjukkan virulensi suatu bakteri dan umumnya struktur ini ditemukan pada bakteri gram negatif. Pili merupakan jenis filamen yang tersusun dari pilin protein dan tumbuh dari dinding sel bakteri. Strukturnya serupa dengan flagella, namun bedanya pili lebih pendek dan kaku. Struktur pili yang lebih pendek disebut dengan fimbriae dan berfungsi untuk pelekatan sel bakteri pada substrat. Pili juga berfungsi menyalurkan materi genetik saat konjugasi. Bakteri juga dapat memiliki flagella yang tersusun dari flagellin protein. Struktur ini menyerupai bulu cambuk dan berfungsi sebagai alat pergerakan sel bakteri. Berdasarkan jumlah dan tipe flagella, bakteri dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bakteri atrik. Bakteri atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagel sama sekali. Lalu ada bakteri monotrik, yaitu bakteri dengan satu flagellum pada salah satu ujung selnya. Ketiga, bakteri lovotrik. Bakteri ini memiliki 2 atau lebih flagella pada salah satu ujung selnya. Bakteri amfitrik adalah bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella di kedua ujung selnya. Terakhir, bakteri peritrik. Bakteri peritrik adalah bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan selnya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dapat diklasifikasikan menjadi kokus, yaitu bulat, basil, batang, dan spiral. Terdapat beberapa susunan dari sel bakteri kokus. Monokokus adalah sel bakteri kokus tunggal. Diplococcus adalah 2 sel bakteri kokus yang berpasangan. Staphylococcus adalah bakteri kokus yang berkoloni membentuk sel kelompok sel tidak teratur dan bentuknya menyerupai anggur. Tetracoccus adalah bakteri kokus yang berkelompok 4.
Sarkina, yaitu bakteri kokus yang berkelompok 8 dan bentuknya menyerupai kubus. Streptococcus adalah bakteri berkelompok memanjang menyerupai rantai. Selanjutnya susunan sel bakteri basil. Coccobacillus adalah sel bakteri yang menyerupai basil dan kokus. Monobasil adalah sel bakteri basil tunggal. Diplobasil adalah dua sel bakteri basil yang berpasangan. Streptobasil adalah sel bakteri basil yang berkelompok memanjang menyerupai rantai. Terdapat 3 susunan sel bakteri spiral, yaitu spiral, spiroseta, dan vibrio. Vibrio adalah sel bakteri spiral yang agak melengkung menyerupai bentuk koma. Spirocheta bersifat lentur, sehingga saat bergerak tubuhnya dapat memanjang dan mengerut. Bakteri spiral umumnya tubuhnya kaku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai topik morfologi dan struktur bakteri. Terima kasih dan sampai jumpa.